Terima kasih atas waktunya yang disediakan untuk saya hari ini. Kali ini Bu, mungkin beberapa menit ke depan saya akan mengambil waktunya Bu, barang mungkin sekitar 10 menit. Ada beberapa hal-hal yang ingin saya diskusikan ke Ibu sebagai pemimpin untuk pelaku pengambil kebijakan. Bagaimana langkah-langkah Ibu selama ini tentang keputusan yang mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etik atau kehidupan moral. Jadi mungkin langsung saja Bu, pertanyaan pertama Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau kehidupan moral? Jadi itu maksudnya Bu, Ibu melihat ini merupakan kasus dilema etik atau ini kehidupan moral? Kalau yang untuk dilema etik itu kan kesepakatan itu kan kita yang buat. Namun kesepakatan itu kita harus tetap memperhatikan dari segi kemanusiaan. Kalau masalah etika itu kan untuk kebaikan bersama. Namun kita harus memperhatikan sisi kemanusiaannya. Jadi di sini lebih ke kemanusiaannya itu di atas daripada etika, karena manusianya dulu yang dipikirkan, baru memikirkan etikanya. Jadi etikanya mengikuti kemanusiaannya. Jadi yang di sini lebih mengutamakan sisi kemanusiaan ya? Iya. Karena kalau dari sisi etika kan kita bisa merubah aturannya. Namun di sini dari sisi kemanusiaannya juga tidak merusak etika. Jadi harus jalan seiring. Terima kasih. Mungkin pertanyaan kedua, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu? Yang maksudnya ini kepentingan sama-sama benar Bu, menurut Ibu dan teman-teman sama-sama benar. Bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan itu? Dalam melaksanakan tugas, apalagi sebagai seorang pimpinan, seperti sumpah dan janji pegawai itu kan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi kita lihat dari sisi kepentingannya. Ya. Jadi tidak ada yang, kalau kita memilih yang pribadi berarti kita mengabaikan kepentingan orang lain. Kita lebih mengutamakan yang umumnya. Jadi di sini jadi maksudnya itu yang bisa kata Ibu lebih mengutamakan dulu kepentingan sekolah tersebut. Iya. Jadi kita ini kan sebagai penyelenggara ini sudah bersumpah. Iya. Selalu ingat sumpahnya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Baik, selanjutnya Bu, saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sini Bu, soal langkah-langkah atau prosedur. Misalkan ada suatu kepentingan, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu ambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu? Kita lihat dulu permasalahannya. Jadi permasalahannya ini menyangkut siapa? Ya. Kita harus lihat dulu menyangkut siapa. Dan juga kita tidak boleh merugikan teman kerja. Jadi kita lihat siapa yang akan dirugikan, terus kebaikannya untuk siapa saja. Yang jelas itu tidak menyangkut kepentingan pribadi. Jadi Ibu utama mungkin mengidentifikasi masalah. Iya. Jadi masih lalu kita diskusi. Saya lanjut ke pertanyaan yang keempat Bu. Kan biasanya ini ada persoalan, jadi
dalam menghadapi persoalan itu Bu, hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah itu? Misalnya diskusikan atau rapatkan bagaimana? Kalau permasalahan itu masalah personal, berarti kita harus dulu ada masalah, karena tidak semua permasalahan personal itu harus diketahui umum. Jadi artinya di sini kalau persoalannya itu permasalahan pribadi, jadi empat mata dulu ya, artinya secara kekeluargaan dulu ya. Iya. Selanjutnya saya melangkah ke pertanyaan kelima. Sini yang berkaitan dengan tantangan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah itu, menurut Ibu tantangannya apa saja yang terjadi? Tantangannya itu kalau misalnya ada permasalahan terus kita mau menyelesaikan, tetapi yang bermasalah ini yang tidak bisa mengubah persepsi. Oh iya betul. Artinya kita sudah berusaha, tapi Iya. Jadi artinya tantangannya kadang berasal dari orang itu sendiri. Iya, karena tidak mau mengubah prinsip. Betul. Nanti pertanyaan lagi Bu, apa yang Ibu miliki, apa Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan itu? Apakah Ibu menyelesaikannya di tempat, ataukah Ibu kadang biasa mungkin dalam satu bulan Bu mengadakan pertemuan, jadi apabila dalam satu pertemuan itu ada 3 kasus, Ibu menyelesaikannya di waktu tertentu, ataukah ketika ada kasus Ibu langsung menyelesaikannya seperti itu? Kita lihat situasinya. Kalau kasusnya itu secara umum, berarti kita selesaikan dalam waktu tertentu. Tetapi kalau kasusnya itu pribadi, berarti kita harus mengambil tempat khusus. Kita selesaikan dengan yang bermasalah saja. Jadi kalau maksudnya kasusnya yang urgent berarti langsung diselesaikan ya? Harus. Jadi tergantung kondisi. Selanjutnya Bu, sebagai pemimpin Bu, apakah selama ini Bu dalam mengambil keputusan, apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang membantu atau yang memberikan Ibu memberikan saran selama pengambilan keputusan itu? Iya. Dalam mengambil keputusan, kita harus banyak menerima masukan. Karena keputusan atau kebijakan yang kita laksanakan itu kan keputusan yang kebijakan yang ada, kita melaksanakan bersama. Jadi kalau tidak menerima masukan, kalau kita hanya memaksakan kehendak sendiri, sulit untuk dilaksanakan bersama. Jadi kita harus menerima masukan, lalu membuat kebijakan. Artinya melihat kebijakan itu dikondisikan. Jangan sampai berat dilaksanakan orang. Dari semua hal yang telah Ibu sebutkan, apakah ada menjadi refleksi atau ke depannya Ibu ingin terapkan lagi dalam pengambilan keputusan itu? Dalam membuat keputusan, sama kalau di kelas kan kita buat kesepakatan bersama. Kita harus duduk bersama, kita harus memikirkan apa-apa ke depan yang kita mau lakukan. Dari perencanaan itu kan kita bisa mendapat respon, ini mereka bisa respon baik atau tidak. Jadi kalau itu berat, artinya berat dan
susah dilaksanakan oleh rekan-rekan dulu, tidak bisa juga kita paksakan ini. Jadi harus yang baik untuk kepentingan bersama dan bisa dilaksanakan secara bersama. Jadi yang dapat saya katakan, terima kasih atas waktunya hari ini Bu. Sungguh bincang-bincang yang sangat menarik. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran kedepannya bagi saya, dapat mencontoh menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu. Mungkin sekian dari saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu. Kami harus wawancara minimal 2 sampai 3 kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya hari ini Bu untuk berbincang-bincang. Mungkin saya akan sekitar 5 menit ke depan Bu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu tentang pengambilan keputusan Ibu selama menjadi kepala sekolah Bu. Langsung saja Bu, mungkin pertanyaan pertama saya itu Bu, yang pertama itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral yang terjadi di Mangkurat 1? Ya, dalam hal ini Ya. dulu segala sesuatunya kita harus identifikasi dulu. Iya Bu. Harus kita identifikasi apa sebenarnya yang terjadi, konflik Iya. apa, Iya, Bu. nilai apa yang harus dihadapi tersebut. Iya, Bu. Toh? Ya. Jadi Nah, kemudian kita melibatkan semua pihak yang ada di sekolah. Kemudian kita mengumpulkan informasi dulu semua dari teman-teman. Setelah itu kita analisis nilai-nilai apa yang terjadi dan menganalisis nilai-nilainya. jadi yang saya tangkap ini Bu, Ibu pertama mungkin mengidentifikasi masalah, tidak langsung menjudge dia. Iya, tidak langsung, harus identifikasi masalahnya dulu. Ya. Selanjutnya Melibatkan semua. selama ini Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan sekolah yang yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama. Maksudnya di sini Bu, seumpamanya ada Bu kepentingan yang contoh kepentingan itu menurut peraturan sekolah Ibu itu salah, tapi menurut hati Ibu, kalau saya tidak tolong ini, saya kasihan dengan orang ini. Misalnya seperti itu Bu. Kalau saya tidak tolong ini orang, kasihan dia butuh pertolongan saya, tapi di satu sisi saya juga harus menegakkan peraturan. Jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan itu? Apakah diutamakan dulu yang pengambilan keputusannya itu dibicarakan dulu dengan teman-teman sekolah atau bagaimana? Itu harus dibicarakan dulu dengan teman-teman sekolah. Iya. Pengambilan keputusan kita Iya. tidak boleh mengambil keputusan tanpa itu tadi mengidentifikasi. Nah, kemudian dengan cara tadi itu apa lagi namanya? Artinya dirapatkan dulu ya. Dirapatkan Betul. dulu. Oh, iya. Artinya semua keputusan yang ada di sekolah ini Bu, Ibu bicarakan dengan teman-teman. Betul. Baik Bu, selanjutnya mungkin yang ketiga, mungkin ada prosedur-prosedur Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah. Apakah Ibu pertama mungkin memanggil dulu sesuai ataukah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau bagaimana Ibu berdasarkan dalam permasalahannya? Ya dulu permasalahannya apa? Iya. Ya, kalau misalnya permasalahannya harus diselesaikan pada saat itu, diselesaikan pada saat itu. Iya. Kalau misalnya harus melibatkan pihak-pihak yang lain, Iya. kita libatkan pihak-pihak yang lain. Jadi tidak kita langsung memutuskan Iya. pada saat itu. Tapi kalau ada juga masalahnya, tergantung masalahnya, Iya. dari masalahnya sih. Jadi dilihat dari kondisi Bu ya. Kondisinya dikondisikan dulu itu. Ya. Terima kasih. Mungkin Bu pertanyaan berikutnya, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu. Mungkin ada yang keputusan ini yang menurut saya efektif dalam menyelesaikan masalah. Mungkin ada. Mungkin
kita harus yakinkan ke orang. Iya. Kita yakinkan bahwa ini yang apa? Yang terbaik itu. Yang terbaik, Ya. ya. Artinya dalam setiap keputusan ibu. Bagaimana caranya supaya terima? Iya, iya betul. Artinya mungkin ilmu maksud ibu mungkin dari yang tertangkap supaya orang tersebut tidak merasa sakit hati ya. Sakit, ya. Iya betul. Artinya di sini diutamakan kekeluargaan dia dalam menyelesaikan masalah. Iya, iya. Terima kasih. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bu dalam pengambilan keputusan ini ada tantangan-tantangan tersendirinya Bu? Apakah mungkin ada tantangan-tantangannya? Pasti ada tantangan. Iya. Segala sesuatu. Iya, pasti ada tantangannya. Iya. Salah satunya itu Bu, biasanya apa tantangannya dari? Ya itu tadi tantangannya kalau orangnya tidak mau terima. Oh iya, jadi dari artinya dari orangnya itu dulu ya Bu? Iya, iya. Dari jadi Bagaimana caranya kita selesaikan dengan baik. ya walaupun artinya walaupun kita berusaha memperbaiki tapi kalau orangnya tersendiri yang tidak mau baik Bu ya. Ini selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir, apakah Bu ada jadwal tertentu Bu, misalnya dalam setiap bulan satu bulan Ibu mengadakan rapat untuk menyelesaikan misal ada permasalahan di awal-awal di hal ini, apakah diselesaikannya itu Bu di rapat nanti dijadwalkan memang ataukah ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikannya Bu? Bagaimana itu Bu biasanya? Tergantung masalahnya. Tetapi kalau misalnya harus diselesaikan pada saat itu jangan dilakukan. Oh begitu ya. Artinya suatu permasalahan tidak disimpan berlarut Bu ya. Jangan. Jadi tidak memerlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan. Iya. Jadi diselesaikan di waktu itu secepat mungkin Bu ya. Baik, terima kasih. Memang di rapat-rapat itu sudah Iya. disampaikan Iya. setiap ada masalah atau tidak, Iya. ada cek. Iya. Pertanyaan terakhir saya Bu, mungkin adakah faktor-faktor Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Apakah ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Ibu untuk menyelesaikan masalah? Apakah mungkin faktor internal atau eksternalnya Bu? Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang jadi pertimbangannya Bu? Pasti dua-duanya, ada eksternal, ada internal. Kasih Bu. Segala sesuatu yang harus dikonsultasikan. Iya, artinya Ibu mungkin yang saya tangkap ini perbincangan hari ini yang sungguh luar biasa. Saya dapat banyak pelajaran. Artinya Ibu jika ada masalah menyelesaikannya secepat mungkin dan secara kekeluargaan seperti itu Bu. Luar biasa, saya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya ke depan, bisa jadi pemimpin yang Semoga juga nanti menjadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih banyak Bu waktunya. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya. Semoga sukses nanti. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.